Shalom semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah buat hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh beracara penuh Tuhan di atas ibadah ini Tuhan Yesus. Menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kiranya Bapa, kami datang Tuhan tidak sama dan saat kami pulang nanti Tuhan, di mana kami membawa sukacita, kami membawa berkat yang berlimpah daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk Engkau masuki Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat
Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Kami percaya Engkau ada di sini Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Kau hadir Tuhan. Sama-sama katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam. Ya Tuhan, kami aman di dalam hadirat-Mu Yesus. Kau buktikan Kau setia. Lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, kami berserah. Kau angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau setia dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Segala yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat
memujimu lebih-lebih lagi Tuhan. Bagi yang siap katakan amin. Sebab denganmu Tuhan kami berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggalkan, muliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar hanya Tuhan sajalah yang disenangkan lewat cara hidup kami hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, atas selawatan-Mu bagi kami semua pada sore hari ini. Saatnya tiba Tuhan, kami buka ruang hati kami kembali di hadapan Tuhan untuk boleh diisi, ditabur oleh benih firman-Mu, agar kami semua boleh bertumbuh, berakar kuat dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir atas setiap pribadi kami, menguasai kami semuanya. Supaya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang kami dengar sungguh tersampaikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan kuasa nama-Mu, dan kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Dan biarlah kiranya kami semua mengalami berkat Tuhan sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa dalam Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, walaupun saat ini dalam keadaan pandemi, kita bersyukur kita boleh lagi bertatap muka secara offline maupun juga online. Teman-teman juga yang di rumah yang atau di mana saja yang bisa boleh bersama mengikuti ibadah hari ini. Selamat berjumpa kembali bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka surat daripada Rasul Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26. Yakobus, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sore hari ini berikan tema adalah menjaga lisan kita, ya. Jaga lisan kita. Teman, sekarang kita berpikir kalau lisan kita adalah kata-kata kita, lidah yang kita pakai ini. Nah, tapi sekarang juga bisa diimplementasikan, seringkali bisa terrealisasi kata-kata ini tidak hanya langsung ya diungkapkan, tapi juga bisa terwakili oleh jari jemari kita, ya kan? Tetapi mari kita bersama-sama sore hari ini, mengapa begitu pentingnya bagi kita untuk menjaga yang namanya lidah, perkataan mulut kita ini.
Bahkan Yakobus mencatat, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah. Di sini beribadah dalam konteks ayat ini adalah mereka yang melakukan kegiatan keagamaan. Seperti kita saat ini kebaktian. Lalu beribadah seperti apa? Mereka melakukan yang namanya doa puasa juga. Lalu apalagi yang dimaksudkan beribadah di sini? Dia juga beramal atau bersosial atau dia bersosial dengan orang, menjadi dermawan. Tetapi dikatakan kalau seorang menganggap dirinya beribadah, melakukan semuanya yang kita katakan tadi, ya, tindakan keagamaan, tetapi ketika ada yang namanya satu dari bagian organ tubuh ini yang tidak bisa dia kekang, yaitu yang namanya lidah, ia akan menipu dirinya sendiri. Artinya orang itu melakukan ibadahnya, tindakan keagamaannya menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Kalau hal memberi, jangan ditanya, dia nomor satu orang yang memberi. Kalau soal rajin ibadah, jangan ditanya, dia orang yang nomor satu rajin beribadah. Tapi jangan sampai semua kita satukan, kita nomor satukan. Akhirnya sirna, akhirnya menjadi rusak. Oleh karena apa? Sulit menjaga, sulit mengekang lidah ini. Sehingga lidah itu mengakibatkan kita bisa berbuat jahat. Ngomongin orang lah, ya kan? Dosa yang paling menyenangkan tahu apa enggak? Ngomongin orang. Betul nggak? Apalagi ngebuliin orang paling enak itu. Rasanya seperti ada kepuasan tersendiri. Kalau udah padahal orangnya nggak nongol. Tetapi setiap saban hari ketemu teman diobrolin topiknya itu orang terus dan itu orang terus diomongin. Menyenangkan padahal dia tahu hal itu adalah suatu tindakan yang jahat. Bahkan Yakobus mencatat kalau tidak bisa kita mengekang lidah kita ini, mulut kita, bibir dan perkataan kita, ibadah yang kita bangun akan menjadi hal yang sia-sia. Apalagi yang menjadi kita orang-orang yang muda. Orang muda ini kan rentan sekali dengan emosional, ya kan? Dia mesti harus mampu mengontrol dirinya. Kalau dia tidak mampu mengontrol dirinya maka gampang sekali. Mulut ini akan mudah memperkatakan ini. Mulut ini akan mudah mencaci maki dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu supaya ibadah kita ini tidak menjadi sia-sia. Artinya seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kerohanian yang kita bangun tidak menjadi sia-sia. Lengkapi semuanya itu adalah dengan menguasai lidah ini. Makanya saya katakan jaga lisanmu. Karena kadang-kala lewat lisan ini bisa diimpartasikan juga lewat tulisan. Kalau dulu kita hanya menjaga lisan, tapi hari ini pun juga bisa tulisan itu mewakili lisannya kita. Karena apa? Pakai masker kan orang gak lihat mulutnya. Jarang ketemu. Gatal rasanya mulut ini pengen ngomongin, mau gak mau udah. Jari, jempol, wakili dia. Apa yang diwakili? Wakili nih lidah nih, ngomongin. Perpanjangan lidah, perpanjangan tangan, perpanjangan lidah. Untuk apa? Ngomongin dia tuh, nyinyirin dia tuh. Kita tahu pun kekurangan dia. Kita tahu pun kelemahannya dia. Bukan menjadi bagian kita untuk menghakimi, betul? Bukan menjadi bagian kita untuk menghakimi. Justru bagian kita adalah membawa dengan penuh kasih orang itu kembali kepada hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sore hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama melihat mengapa begitu pentingnya, ya, mengapa begitu pentingnya menjaga lisan ini, menjaga perkataan ini, atau menjaga lidah kita ini. Seringkali orang berkata, Pak, aduh keceplosan, habis sih lidah kan enggak bertulang. Ya iyalah kalau pakai tulang kita susah ngomong. Karena apa? Tulang, susah bengkok. Mau ngomong minta tolong sama Niko susah. Karena lidah pakai tulang. Justru karena enggak ada tulang, saking lunaknya, liarnya, ini yang bisa membahayakan, betul? Ini yang bisa membahayakan. Bahkan Yakobus mencatat lidah itu pun seperti api loh yang bisa membakar. Coba buktiin keseharian kita. Saya ngobrolin tentang hari-hari kita. Coba
salah informasi, salah kita menyerap informasi. Lidah ini sering kali ngomongin pop. Padahal nggak begitu. Yang 2 orang ini tadi diomongin ini, diomongin itu, bisa bertikai loh. Coba jadi kompor. Maaf, jadi bensinnya. Disiram, sudah tahu ada api, disiram lagi, boom. Mending pakai air, ini pakai bensin. Bensinnya dari mana? Lidah ini tadi. Makanya mari kita jaga perkataan kita, tutur kata kita, ucapan kita. Cepat-cepatlah kita. Kalau saja pengen mulai, oh langsung tangkap. No. Tak boleh. Belajar, nggak apa-apa. Seperti aduh sulit ya. Tapi ayo kelihatannya seperti orang munafik. Enggak, kita bukan seperti orang munafik. Tapi kita sedang membangun jati diri kita sepenuhnya sebaik-baiknya di hadapan Tuhan kita. Amin. Makanya dikatakan tadi, walaupun kita bangun ibadah kita, kalau kita tidak mengekang lidah ini, waduh. Ya kita bangun setiap hari Sabtu seperti ini, tidak ada artinya tuh, tidak ada artinya, sia-sia. Bahkan dikatakan ibadah kita tidak akan diperhitungkan. Tindakan-tindakan keagamaan tidak akan diperhitungkan, karena apa? Ini tadi, mulut ini tadi, lidah ini tadi. Oleh sebab itu mari kita lihat yang pertama. Mengapa begitu pentingnya kita menjaga lisan atau perkataan kita atau menjaga lidah kita ini? Lihat yang pertama, sebab lidah atau lisan kita ini adalah pengendali. Betul? Lisan kita ini pengendali, lidah kita ini pengendali. Yuk kita baca. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Senang mengajak bersama-sama membaca supaya mengingatkan kita sama-sama. Yakobus 3 ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Lalu ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah ini adalah pengendali. Oleh sebab itu mengapa begitu penting kita menjaga lisan, perkataan, bahkan lidah kita ini untuk berucap. Karena lidah ini adalah pengendali. Kalau kita lihat kemudi pesawat terbang pun tidak ada yang besar. Atau segede kapal terbangnya enggak, pasti kecil. Tapi dia akan mampu membawa kemana arah. Lalu dikatakan kapal kecil kemudi tapi dia mampu melawan ombak, angin. Dia mengemudikan kemana arah tujuan kapal itu. Lidah pun sama. Apakah kita mau dibawa untuk memuliakan Tuhan atau sebaliknya? Ya kan? Mengapa penting? Ya inilah. Aduh salah kata-kata saya. Nah makanya kata Amsalum berkata lebih baik cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Kenapa? Kata-kata bisa salah loh. Kata-kata itu bisa salah. Makanya ketika kita menyerap suatu informasi, lebih baik difilter dahulu, dicari tahu dulu kebenarannya. Kalaupun rasa tidak penting, jangan diucapkan. Lah, kalau memang penting, ya ucapkan. Tapi betul-betul diserapkan, betul-betul diketahui kebenaran informasi itu. Bahkan kita lihat kan sekarang undang-undang ITE kan? Itu mewakili lisan itu, yaitu tulisan. Salah kita berkata-kata, ada undang-undang yang mengatur. Apalagi ini soal hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat dan membaca
surat Yakobus ini bicara tentang kita menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman Tuhan. Orang yang mendengar dan juga sebagai pelaku daripada firman itu sendiri di dalam konteks ayat ini. Makanya sebab itu bagaimana kehidupan kita melihat bahwa dalam ibadah kita harus terlihat perbuatan nyata. Yang setuju katakan amin. Dalam ibadah kita harus terlihat perbuatan nyata di dalam perkataan kita, di dalam segala ucapan kita. Tidak mudah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Tidak mudah kita berkata-kata yang membuat orang tersinggung. Apalagi kita tidak tahu orang itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jangan paksakan bajumu kepadanya. Jangan paksakan habitmu kepada dia. Mungkin kamu suka dalam hidupmu hari-harimu bercanda seperti itu. Tapi kamu belum tahu budaya dia seperti apa. Mungkin bagi kita hal itu biasa di ruang lingkupku. Hal itu biasa di komunitasku. Tapi belum tentu di komunitas dia. Makanya lidah ini harus dijaga. Jangan membuat dia menjadi down. Jangan membuat orang bisa jadi undur dari Tuhan. Bahkan jangan membuat akhirnya menjadi batu sandungan. Makanya dikatakan semua sia-sia ibadah yang dibangun itu. Karena apa? Karena kalau tidak mampu mengekang lidah, ucapan, kata-katanya. Kalau hal yang tidak penting buat apa kita ucapkan. Tapi kalau ada hal kata-kata yang membangun, membangkitkan kerohanian orang lain, kenapa tidak kita ucapkan? Betul? Karena apa? Firman Tuhan berkata sendiri bahwa dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kenapa enggak kita lakukan aja dengan lidah ini kita memuji Tuhan? Ya kan? Kita memuji Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Daripada kita ngomongin yang enggak. Pakai headset kan ya. Lebih baik kita menyembah di mana saja. Kan menyembah enggak harus selalu tutup mata toh. Buka mata pun kita bisa menyembah. Daripada kita ngobrol ngalur ngidul enggak jelas akhirnya apa? Yang tadi tidak dosa jadi dosa. Maka saya katakan tadi dosa yang paling menyenangkan apa? Ngomongin orang, betul nggak? Yang tadi nggak ngomongin jadi muncul ngomongin orang. Habis topik pembicaraan, ada orang lewat jadi topik pembicaraan. Ayo ngaku, pernah nggak? Saya dulu pernah begitu sering, dulu, nggak sekarang. Karena buat apa? Ada orang salah baju sedikit, pakaiannya. Yang tadinya cuma salah aja, kostumnya nggak matching gitu. Dari kostum awalnya. Lama-lama sampai ke dapur-dapurnya diomongin, bayangin coba. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Dan kira-kira begitu menyenangkan hati Tuhan nggak? Enggak. Kita pikir, wah kan aku kan sudah melayani dia. Soal mulutku enggak bisa. Soal mulutmu adalah soal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan kita sembarangan menggunakannya. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Perkataan kita harus perkataan yang memberkati. Dan hingganya terlihat bahwa ibadah yang kita bangun itu sungguh terlihat nyata. Oleh karena apa? Lidah kita tadi terkekang. Lidah kita tadi mampu memberikan dampak. Memberikan satu pengaruh bagi orang lain. Makanya kita ketika berucap ataupun kita ingin share sesuatu dengan orang, lihatkan dulu sebaik-baiknya, lihat dulu keadaan dan situasinya. Kira-kira kalau aku ngomongin ini menyinggung dia enggak ya? Karena ini gampang sekali loh, gampang sekali. Apalagi kalau orang itu refleks, betul enggak? Refleks bisa jadi. Dan memunculkan apa? Memunculkan satu hal yang tidak mengenakan. Hal yang baik, rekat bisa jadi renggang. Gara-gara hal yang demikian. Oleh sebab itu, mari kita menjaga dengan sebaik-baiknya lidah kita, lisan kita ini, perkataan kita ini. Sehingga dapat membangun orang lain, mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Kehadiran kita adalah kehadiran yang sangat diperlukan oleh orang banyak. Orang yang mengasihi Tuhan itu sangat dinantikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah kendali yang mampu memberikan dampak
pengaruh kepada orang. Betul? Ini mampu memberikan pengaruh. Jangan kita pikir, wah cuman kecil kok lidah itu. Masih besaran tangan. Tangan bisa mampu mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu. Tapi kalau ini yang ngomong, 1.000, 2.000, 3.000 tangan bisa bergerak. Betul? Jangan kita pikir, wah lidah ini kan cuman organ tubuh yang kecil. Ya, enggak terlalu fungsinya. Masih kuat kaki untuk melangkah. Untuk meraih, menggapai di sana. Hei, lidah bisa 1.000, 2.000 tujuan yang akan bisa diraih. Tinggal dia bilang dan tinggal dia ngomong. Apalagi dia punya pengaruh yang besar. Makanya begitu penting dikatakan, ayo mari kita kekang lidah, ayo kita jaga perkataan kita. Amin. Karena saya berpikir, oh iya ya, salah ngomong. Salah suatu berita yang kita beritahukan pada orang lain akan menyesatkan orang. Salah apa yang kita ucapkan akan menyesatkan orang. Salah apa yang kita perkatakan akan menyesatkan orang. Bahkan dikatakan di sini nih, di dalam pembacaan kita tadi, Yakobus 1 ini, betul-betul dikatakan ibadah di sini adalah sesuatu yang dengan teliti dia bangun keagamaannya, kegiatan keagamaannya, maaf. Dengan teliti secara detail dia bangun yang namanya kegiatan kerohaniannya. Berarti bisa dikatakan begitu perfectnya, sempurnanya dia ingin membangun kehidupan keagamaannya atau kerohaniannya. Tetapi semua akan buyar ketika apa tadi dikatakan? Tidak mampu mengekang lidah. Detail loh. Detail. Baik dalam bentuk liturgi, baik dalam bentuk peraturan-peraturan lainnya, bisa dikatakan detail dia mengerjakan kegiatan keagamannya. Ini sangat bisa, kalau kita katakan, bisa perfect ya. Tapi kan tidak perfect, akan tidak bernilai ketika dia tidak mampu mengandalkan yang namanya organ kecil ini di dalam mulut. Oleh sebab itu, mari kita menjaga lisan kita, perkataan kita. Amin. Amin. Lebih baik kita mikir dulu, lebih baik cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Lebih baik cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Supaya apa? Kata yang kita keluarkan tidak kata yang sia-sia. Jumlah kata yang kita ucapkan mampu menggapai, mencapai dan meraih orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua kita lihat. Mengapa begitu pentingnya kita menjaga lisan atau perkataan kita atau menjaga lidah kita ini? Yang kedua adalah sebab lidah atau lisan kita ini merupakan citra hidup kita. Amin. Dikatakan apa? Kalau dalam pasal 1 ayat 26, kalau dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Orang ini sudah rusak citra hidupnya, image-nya rusak. Dirinya sendiri dia tipu, apalagi orang lain. Betul? Makanya ketika kita mampu mengekang lidah kita, lisan kita ini, maka kita juga menjaga citra hidup kita. Makanya sering gak kita mendengar, pernah gak dengar ini begini? Baru dia ngomong, pas waktu ngomong, jangan dipercaya. Omong doang, gak kelihatan buktinya. Sering kan? Atau dia baru ngomong, dari 1.000 omongannya belum tentu 1.001 benar. Wah, bingung lagi. Dari 1.000 omongan belum tentu 1.001 yang benar. Artinya tidak sama sekali dipercaya kebenarannya. Perkataannya. Atau kalau itulah mungkin bisa bilang gelai gitu ya, lebay gitu ya. Apa sih gelai, bener ya? Iya bisa lebay begitu ya. Mungkin begini, dari 10 omongannya ya belum tentu bisa dipercaya 9, paling 1.
Miris nggak? Sangat miris. Karena apa? Sudah hilang citra hidupnya. Orang yang nggak punya integritas, tidak bisa berdiri dalam kebenaran. Dirinya sendiri saja dia tipu. Diri sendiri loh dia tipu loh. Apalagi orang lain. Dirinya sendiri ya semestinya dengan dirinya dia bisa berdamai. Dengan dirinya betul-betul baik adanya. Bagaimana mungkin dia bisa dengan orang lain kalau dengan sendirinya untuk diri dia sendiri tidak bisa dia lakukan. Makanya begitu pentingnya kita menjaga lisan kita, kata-kata lidah kita ini untuk berucap. Sebab ini adalah untuk citra hidup kita. Yang pertama adalah citra hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Lalu di hadapan sesama. Jangan sampai rusak. Akhirnya apa? Jangankan akhirnya, waduh orang bilang, jangankan malaikat surga yang percaya, manusia aja sulit mempercaya, apalagi Tuhan. Kadang-kala ada orang berkata demikian. Karena apa? Dia sendiri tidak memberikan satu gambaran yang betul-betul nilai ibadah yang dia bangun itu sesuai di dalam perbuatan nyata hari-harinya. Sebagai mewakili bagaimana ucapan perkataannya di dalam hari-harinya. Mari kita baca dalam Amsal pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 8. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Lalu ayat 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Lalu ayat 8. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Ini orang memiliki citra hidup yang sesuai di dalam kebenaran. Makanya ketika kita menjaga lisan kita ini, maka kita menjaga citra hidup kita. Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tak terkendali dapat merusak atau mempengaruhi dalam segala kebenaran yang telah kita terima. Yang menyebabkan apa? Hidup kita hidup dalam keberdosaan. Dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Seorang yang sempurna pasti dia akan mampu menguasai perkataannya dengan saksama. Inilah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Dia akan berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Itu citra kita. Itu image kita di dalam Tuhan. Amin. Itu gambaran yang harusnya tepat. Yaitu gambaran kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Makanya mari kita menjaga lidah kita. Jangan lagi berkata, aduh sorry ya bro, memang lidah enggak bertulang. Udah alasan klasik itu teman-teman ya. Udah alasan klasik itu. Ayo bangun dan bangun lebih lagi. Nah, kalau itu seringkali kalau salah mulut begini. Saya suka seringkali kalau mulut ini kadang-kadang keceplosan langsung. Supaya apa? Mengingatkan, menyadarkan. Tidak apa-apa sakit di fisik. Tapi jangan sampai sakit nanti beneran. Oleh karena tidak diterima Tuhan. Betul? Masuk cepat. Aduh Tuhan ampun. Jangan lagi ku begini. Tidak boleh. Aduh habis aku dikata-katain. Habis aku aduh Tuhan, masa sih pelurunya banyak banget menyerang. Kata-katanya. Aduh. Tidak apa-apa. Jaga. Amin. Jaga. Ya. Jaga. Kekang. Karena ini yang akan mengendalikan kemana arah kita. Ke kebenarankah atau tidak. Seperti taruh di dalam di kuda tadi, kekang di mulutnya kuda. Untuk mengendalikan apa? Mengendalikan kuda kemana arahnya. Kalau pengendalinya berkata ke kiri, dia ke kiri, ke kanan, dia ke kanan. Itu dipasang di sini. Begitu memulai macam-macam bahasanya kayak langsung bahasa tarik. Enggak jadi. Mau ngomongin enggak jadi. Ketika dicaci maki mau balas enggak jadi.
Sakit? Aduh sakit. Tapi itulah cara yang paling efektif. Sakit secara fisik, tapi roh kita jangan ikutan sakit. Oleh sebab itu, jaga lidah kita. Amin. Siap untuk menjaga lidah kita? Amin. Siap. Ya, semua kita harus siap. Tidak ada kata lain. Karena untuk bisa sempurna dikatakan tadi kita baca dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 5. Yang hanya untuk menyempurnakan adalah ketika perkataan itu benar adanya. Betul? Ketika perkataan itu tepat adanya. Itu bisa sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menyertai kita. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk hidup di dalam perkataan firman Tuhan ini. Jangan pernah mau menyerah. Ketika kita terus membangun kerohanian kita, seringkali kita dipertemukan dengan suatu situasi keadaan jatuh bangun. Tapi bangun terus, bangun dan bangun terus. Amin. Gagal hari ini berusaha untuk bisa berhasil. Gagal hari ini berusaha terus. Jangan berhenti sampai engkau berhasil. Amin. Masa kita untuk mencapai sesuatu yang sifatnya lahiriah saja kita bisa kekeh. Kenapa? Untuk perkara-perkara rohani kita tidak kekeh. Gapai dan capai itu. Aduh Tuhan, aku gagal hari ini. Terus besok tidak boleh gagal. Besok gagal terus sampai engkau sempurna. Sampai engkau bisa. Firman Tuhan sendiri berkata, bukan pendeta. Karena perkataan yang tepat itu menyempurnakan dalam hidup ini. Amin. Berfirman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Yang selalu Engkau nyatakan atas hidup kami. Tidak pernah henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami. Sebab Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Selalu ada banyak akan perkataan Tuhan yang kami dengar untuk mengingatkan kami. Untuk menasehati kami di dalam jalan hidup, dalam kepengiringan kami kepada Tuhan. Kalau kami ingin melihat ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, bukan menjadi ibadah yang sia-sia. Kami dapat mengekang lidah perkataan kami ini, lisan kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu pengendali semua dalam jalan hidup kami ini adalah perkataan kami ini. Bahkan akan membentuk suatu citra hidup yang baik dan berkenan adalah lidah perkataan kami ini pula. Mari Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua ya Tuhan. Supaya apa yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi boleh bertumbuh dan terus bertumbuh. Sehingga menghasilkan buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan muda Youth Revival Generation GBI Galaxy. Baik yang hadir pada sore hari ini maupun yang juga menyaksikan secara streaming. Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan mereka ya Bapa, dimanapun mereka boleh berada. Apa yang menjadi cita-cita masa depan harapan mereka, biarlah kiranya Tuhan menolong menyertai. Sehingga dalam segala sesuatunya boleh berhasil oleh karena berkat pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, berkati studi perkuliahan sekolah, hari-hari mereka, pergaulan hidup mereka Tuhan. Biar kiranya mereka terjaga sempurna. Dapat memilih dan memilah mana yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Di dalam masa-masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan juga memberikan hikmat. Agar kami boleh cakap menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu. GB Jalan Bangga dan Galaksi dan seluruh cabang-cabangnya. Tuhan memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga yang meneruskannya. Dan menjadikan gereja yang betul-betul taat dan setia sampai pada akhirnya. Sampai kedatangan Kristus Yesus Tuhan pada yang kedua kalinya. Dan kami juga berdoa Tuhan atas bangsa kami, provinsi dan kota kami. Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan pakai mereka. Berikan bagi mereka roh takut akan Tuhan. Berikan bagi mereka hikmat Tuhan. Dalam segala sesuatunya untuk kepentingan bangsa ini. Sungguh Tuhan tetapkan dalam hati, pikiran, dalam tindakan hidup mereka. Bahkan kami berdoa bagi seluruh pemerintah dan bangsa ini Tuhan, masyarakat luas. Berikan bagi kami semua kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan.
Ketika menghadapi keadaan dan pandemi ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kecakapan, kami boleh berikan kemampuan untuk jalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memberkati ibadah kami sore hari ini. Baik dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, baik dalam firman Tuhan yang kami dengar, bahkan juga sebentar kami akan juga memberikan persembahan kami. Tuhan juga berkati. Biarlah persembahan ini untuk pekerjaan bentuk kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas kami. Kami mohon tuntunlah kami Tuhan, supaya yang kami kerjakan lakukan kiranya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat rahmat yang besar dari Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memenuhi hidup kita semua sepanjang sore malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Semua kita yang telah terima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.